Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sastro dengan NIM 200005661 dari Prodi PGSD Universitas Samadangan. Di sini saya akan menampilkan video tentang kegiatan PLP2 saya selama di SD Muhammadiyah Kauman. Untuk memenuhi tugas luaran video PLP2, selamat menyaksikan. Dalam melakukan kegiatan PLP2 di SD Muhammadiyah Kauman, salah satu kegiatan yang saya ikuti yaitu kegiatan menganalisis perangkat pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan bahwa guru yang ada di SD Muhammadiyah Kauman dalam melakukan proses pembelajaran sudah sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat dalam perangkat pembelajaran. Dapat dilihat dari proses pembelajaran yang sangat interaktif, serta didik aktif dalam menjawab pertanyaan, maju untuk mengerjakan soal, dan berani dalam menyampaikan pendapatnya. Berikut saya lampirkan hasil pembuatan perangkat pembelajaran dengan mata pelajaran IPAS untuk kelas 5 fase C bunyi dan pendengaran di SD Muhammadiyah Kauman. Menurut saya, identitas dan kelengkapan komponen perangkat pembelajaran yang saya buat sudah cukup lengkap dan sesuai dengan standar proses Kemendikbud, yaitu terdapat identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, kemudian terdapat sarana dan prasarana seperti sumber belajar, media yang digunakan, dan alat dan bahan. Kemudian ada target peserta didik, jumlah peserta didik, dan model pembelajaran. Di sini saya menggunakan model pembelajaran PJBL yang terdapat 6 sintak. Kemudian di bagian keduanya yaitu kompetensi inti, terdapat tujuan pembelajaran. Di sini saya menggunakan CP dan TP-nya. Kemudian terdapat pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pembukaan, inti, dan penutup. Kemudian di kegiatan inti terdapat 6 sintak model pembelajaran PJBL. Dan kemudian di bagian di bawah kegiatan pembelajaran terdapat asesmen yang saya gunakan, baik untuk sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian di bawah asesmen terdapat remedial dan pengayaan, dan terdapat bagian lampiran-lampiran lainnya. Ini adalah contoh bahan ajar yang saya buat untuk kelas 5 mata pelajaran IPAS, yaitu bunyi dan pendengaran. Di sini saya membuat bahan ajarnya semenarik mungkin sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kemudian di sini terdapat sebuah media yang saya gunakan, yaitu PPT. Di sini saya membuat PPT sesuai dengan materi, tujuan pembelajaran, dan perkembangan peserta didik. Di sini terdapat LKPD peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok. LKPD ini saya buat sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan perkembangan peserta didik. Di sini LKPD dalam bentuk mengerjakan praktikum yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat kisi-kisi soal evaluasi sesuai dengan TP-nya. Kemudian terdapat soal evaluasi yang berupa soal uraian. Kemudian terdapat kunci jawaban dan pedoman skor penilaian. Kemudian ada pedoman skor untuk sikap spiritual, sikap sosial peserta didik. Kemudian ada lembar observasinya. Kemudian ada rubrik penilaian untuk keterampilan dan lembar observasi penilaian keterampilan untuk peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita membuat pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Fokusnya siapa? Ini. Oke, bisa dipimpin doa. Marilah teman-teman. Sekarang kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
oke? Sebelumnya di sini udah pada sarapan belum? Ya, sebentar lagi jam berapa kalian istirahat? 10. Selanjutnya, Ibu coba kalian lihat baju kalian udah rapi belum? Udah. Ada sampah nggak? Ada sampah. Bisa dimulai. Kita lanjut ke materi. Pada mau gerak semua nggak? Mau gerak nggak? Bisa senam profil pelajar Pancasila? Ya udah, ayo dengar. Ini maksudnya apa? Dengar ya Pak Siup. Menghasilkan apa? Oke, jadi sesuai dengan materi kita hari ini kita akan mempelajari bunyi dan sifatnya. Siapa yang tahu bunyi itu apa? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, ayo. Oke, namanya siapa? Oke, tepuk tangan untuk Alfa. Ada yang mau coba lagi angkat tangan? Jadi benar sekali, bunyi itu merupakan salah satu bentuk energi di mana berbeda dengan bentuk energi lainnya. Bunyi ini merupakan energi yang bisa menghasilkan suara ya. Nah, coba anak-anak bayangin, misalkan kalian hidup di bumi ini tapi nggak ada bunyi. Pernah berada di ruangan kosong? Terus kalian teriak, halo misalkan. Pernah nggak? Nah, terus kayak ada suara. Suara kan? Kayak ada suara satu orang atau dua orang. Padahal kita hanya sendiri di ruangan. Nah, itu namanya gaung. Itu contoh bunyi dapat dipantulkan ya. Suaranya dapat diredam ya. Nah, ada yang pernah ke rumah studio atau ruangan musik atau nonton bioskop? Semua ya. Berarti, nah contoh bunyi dapat diredam itu, coba kalian di ruangan studio itu ada peredam suaranya enggak? Jadi misalkan kalian teriak tuh nyanyi-nyanyi buat halo, itu nggak bisa kedengeran sampai keluar kan? Karena apa? Ada yang bisa jawab? Ibu kasih bintang. Nggak bisa. Kenapa? Pada saat kita di ruang studio. Apa? Oke. Contohnya apa? Contohnya karpet, karpet tebal, spons. Jadi pas di ruangan studio ataupun bioskop itu terdapat karpet tebal kan di sini atau lantainya. Itu fungsinya untuk meredam suara agar suaranya nggak keluar. Oke? Nah, ada yang ingat nggak 3 sifat bunyi? Ayo. Yang pertama, 3 sifat bunyi kan itu buat lemahnya. Ayo, bisa. Bisa bunyi dapat. Ya. Diredam. Oke, tepuk tangan kita bisa. Jadi 3 sifat bunyi itu ada 3 ya. Yang pertama bunyi dapat merambat, baik melalui benda padat, cair, gas. Kemudian bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diredam. Nah, ayo kita praktek ya. Ini kelompoknya sudah terbentuk belum ya? Belum. Ini ada Bu, ada Bu. Nanti Ibu mau ngadain kelompok. Ayo.
Ini merupakan salah satu contoh praktikum yang saya lakukan dengan peserta didik di SD Muhammadiyah Kauman, yaitu membuktikan salah satu sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat melalui benda cair. Dapat dilihat bahwa banyak siswa yang berantusias untuk melakukan praktikum tersebut. Setelah melakukan praktikum, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil yang telah mereka lakukan ke depan kelas, dan teman-teman lain menanggapi hasil dari presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok yang maju. Siapa yang tahu 3 sifat bunyi? Bunyi dapat merambat mungkin ini saja proses pembelajaran dari Mbak. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam materi Mbak, ya ada seneng nggak praktikumnya? Senang. Nggak dapat hadiahnya? Ya. Nanti ini kerjanya di rumah ya. Nanti dikumpul lagi besok Mbak masuk ke sini lagi, oke? Boleh. Mbak, ininya berapa ini? Nanti dikumpul lagi. Iya, nanti Mbak kasih lagi. Mungkin ini saja proses pembelajaran kita pada hari ini. Kita nyanyi dulu ya. Sayonara mau. Ayo. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa rumah. Sayonara, sampai berjumpa rumah. Susah itu tak ada kurangnya. Buat apa? Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Oke, terima kasih kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajarannya seru, sangat menarik. Materinya sesuai? Kalau tiga sih seru-seru aja. Mau diajar lagi nggak? Mau. Oke, dadah. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja mengenai video tentang kegiatan PP2 saya selama di SD Muhammadiyah Kauman. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.